Baik, kita buka kebenaran firman Tuhan, Yesaya 35 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat. Akan bersorak-sorai, ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang yang tawar hati, janganlah takut, lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Amin. Tema khotbah saya, teguh berdiri. Berdiri dengan kokoh, dengan teguh. Akhir-akhir ini Tuhan berbicara banyak tentang kekokohan. Bagi saya pribadi, terus kuat berdiri sekalipun tertatih-tatih atau hampir jatuh. Di dalam firman Tuhan ada 3 dikatakan meneguhkan. Meneguhkan kaki, atau tadi yang kita baca ada lutut yang goyah, meneguhkan iman, dan meneguhkan hati. Mengapa butuh untuk diteguhkan? Kaki harus selalu teguh. Supaya apa? Tetap berjalan sampai kepada setiap tujuan kita. Kalau di ayat-ayat selanjutnya kita baca sampai yang terakhir. Mengapa kita harus teguh? Mengapa harus kuat? Supaya kita bisa menikmati setiap janji Tuhan. Setiap berkat-berkat Tuhan. Kalau kita nggak kuat, kita jatuh, bahkan kita lari, kita mundur. Maka kita tidak akan menikmati yang namanya sukacita yang abadi. Di ayat terakhir Tuhan bilang tadi, di ayat 2 dikatakan kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Berbicara tentang apa? Kelimpahan. Karmel dan Saron merupakan daerah dengan hutan yang begitu subur. Tanamannya lebat. Berbicara tentang kelimpahan juga. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang dikatakan padang gurun, masuk akal enggak di dalam otak kita? Kok padang gurun tiba-tiba bisa ada mata air, bisa ada kolam? Bagi kita manusia. Tapi sekali lagi saya mau katakan, mungkin akhir-akhir ini kita mulai goyah. Entah tujuan kaki kita, entah hati kita mulai goyah. Jangan tawar hati. Katakanlah kepada orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, jangan takut. Lihat, Allahmu, Tuhan sendiri yang akan datang menyelamatkan kita. Mungkin manusia tidak sanggup selamatkan kita. Mungkin suami, mungkin istri, mungkin anak, mungkin keluarga tidak mampu untuk menolong pribadimu. Tetapi ingat, masih ada Tuhan yang sanggup untuk menolong engkau. Pertanyaannya, ketika kakimu goyah, apakah engkau akan membiarkannya jatuh saja? Atau dengan tertatih-tatih, bahkan dengan mungkin merayap, engkau akan datang mencari Tuhan. Pertolongan manusia terbatas, tapi pertolongan Tuhan tanpa batas.